Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, para pendengar, pemirsa, sapaan Sri Kandi yang berbahagia. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih yang Tuhan berikan pada kita. Dan tak terasa kita sudah di penghujung akhir bulan Mei. Dan marilah kita merenungkan sabda Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti di dalam hidup kami, sehingga sebagai wujud syukur kami boleh senantiasa mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Tuhan, bersabdalah melalui hamba-Mu yang boleh Engkau pakai ini, dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah bersama kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari bacaan Matius pasal 20 ayat 12 sampai 16. Matius pasal 20 ayat 12 sampai 16. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mau mengakui diri kita dengan sesungguhnya atau dengan jujur, kita seringkali melakukan perbandingan. Kita seringkali membandingkan, bahkan membandingkan menjadi sesuatu hal yang tidak bisa hilang dalam kehidupan kita. Alih-alih ingin sembuh untuk tidak membanding-bandingkan, tetapi justru kerap kambuh. Setiap kali kita mengalami sebuah peristiwa, kita tergoda untuk membandingkan hal-hal kecil maupun besar dengan orang lain. Padahal jika dipikir-pikir, sikap membandingkan diri ini lebih banyak ruginya daripada untungnya. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ketika kita membandingkan ke atas, yaitu orang-orang yang berhasil, bisa dikatakan, oh mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang lebih dari kita, maka kita bisa saja menjadi iri dan dengki. Bahkan tak jarang kita membenci mereka tanpa sebab.
ketika kita membandingkan ke bawah, yaitu orang-orang yang level hidupnya di bawah kita bisa saja menjadi sombong, merasa diri sudah hebat, dan berpuas diri. Kemudian ketika kita membandingkan ke samping, yaitu dengan orang-orang yang selevel dengan kita, maka kita merasa bahwa masih banyak orang yang senasib dengan kita, sehingga kita tidak berpacu untuk maju. Seperti halnya ketika seisi kelas mendapat nilai yang bisa dikatakan nilainya itu di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM, maka anak yang lain merasa bahwa nilai saya tidak jelek-jelek amat, nyatanya yang lain juga sama, sehingga si anak ini lantas tidak berupaya, tidak memiliki rasa atau jiwa untuk gimana caranya supaya saya tidak seperti ini lagi. Nah, kalau kita seperti itu, yuk mari kita cek diri kita masing-masing. Bisa saja kita seringkali melakukan hal itu. Ya, sama seperti halnya orang upahan yang mulai bekerja dari pagi, ya, sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Memang sang tuan ini sedang mencari banyak orang supaya mau mengerjakan kebun anggurnya. Memang ini adalah perumpamaan tentang kerajaan surga yang memang digambarkan dengan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, satu demi satu, ya, bahkan kelompok demi kelompok dipanggil, dan ketika dipanggil memang apa yang akan diberikan ya disepakati sejak awal, yakni 1 dinar. 1 dinar ya kurang lebih kalau di masa kini ya upah 1 hari. Nah, upah 1 hari memang bermacam-macam. Ya, ada yang 50.000, 100.000, nah, kurang lebihnya. Nah, kemudian ada seorang upahan yang merasa bahwa si tuan ini tidak adil, karena ada yang baru saja datang, tetapi mereka mendapatkan bagian yang sama, padahal sejak awal bahkan ditekankan kembali di ayat yang ke-13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Apa maksud dari semuanya ini? Ya, apa maksud dari semuanya ini? Kita diajak sebagai anak-anak Tuhan, satu dengan yang lainnya memang bisa saja memiliki berkat yang berbeda-beda, ya, memiliki kedudukan yang berbeda-beda, status, golongan, warna kulit saja bisa berbeda. Ya. Perbedaan itu sesungguhnya, ya, sekalipun ada banyak perbedaan, sesungguhnya Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Namun seringkali kita sebagai manusia ya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, yang lantas
menjadikan kita tidak mudah bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Sesungguhnya Tuhan ingin bahwa kita ini sadar bahwa Tuhan menyediakan sebagaimana mestinya kebutuhan kita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa para upahan yang merasa diri mereka datang paling awal dan mendapatkan hal yang sama, mereka lantas diliputi dengan rasa iri, marah. Lihat, membandingkan diri hanya membuat kita kecewa. Sehingga perumpamaan ini mau mengajarkan kepada kita untuk tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, karena Tuhan selalu memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Tugas kita adalah tetap bersyukur. Nah, kalau kita masih rasa-rasanya ingin terus membanding-bandingkan, ya kita ubah pola pikir kita. Ya, karena rasa-rasanya, wah, membandingkan itu kita bisa ubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif. Maksudnya bagaimana? Ketika kita melihat ke atas, kita melihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Nah, kalau kita mau membandingkan diri kita dengan mereka, ya kita ubah pola pikir kita dengan cara yang positif. Oh, bagaimana ya? Mereka kok bisa sukses? Kiat apa ya? Nah, lantas memicu kita supaya kita berjuang. Nah, lantas ketika kita melihat ke bawah, bukannya kita menjadi sombong, bukannya kita menjadi angkuh, tetapi justru ketika kita melihat ke bawah, kita semakin bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan ketika ada orang-orang yang ya bisa dikatakan satu level dengan kita, ya kita bisa melihat, bukannya untuk melemahkan diri kita, oh saya tidak usah berusaha saja, bukan demikian, tetapi kita ubah pola pikir kita supaya kita terus berusaha, terus mengupayakan segala yang baik. Nah, sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ketika kita membanding-bandingkan, ya kembali lagi, memang ya lebih banyak ruginya daripada untungnya. Tapi kalau kita mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif akan hal membandingkan ini, ya tentunya kita akan mendapatkan untung yang begitu banyak. Kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Keuntungan apa? Tentunya bukan sekedar materi yang kita lihat, yang kita pandang, tetapi keuntungan yang kita dapatkan adalah keuntungan damai, sejahtera, kebahagiaan. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia, kita sadar betul apa sih yang kita cari dalam hidup ini, kalau bukan untuk kebahagiaan dan damai sejahtera. Dan jelas itu datangnya dari Tuhan Yesus. Teruslah mengucap syukur dalam segala hal. Tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita kembali bersatu hati di dalam doa. Saya hantarkan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang maha baik,
Maha tahu apa yang kami butuhkan. Mampukanlah kami sebagai anak-anak Tuhan untuk belajar melihat segala sesuatunya dengan cara pandang yang baik. Kami boleh melihat kesuksesan orang lain, boleh menjadi pemicu untuk kami terus berjuang. Dan kami boleh melihat orang-orang yang mungkin di bawah kami, orang-orang yang berkekurangan, menjadikan kami memiliki rasa syukur yang teramat sangat. Bahkan kami boleh tergerak untuk turut merangkul mereka, menolong mereka. Dan kami yang boleh melihat orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kami, jadikanlah kami untuk terus berupaya, tidak berhenti pada diri kami saat ini, tetapi kami terus melangkah, kami terus berupaya, dan semua itu didasari dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur boleh sampai di hari ini, di penghujung akhir bulan ini, dan untuk mengawali hari dan bulan yang baru, Tuhan Allah tak pernah meninggalkan kami. Sehingga jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang terus berpusat pada Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan Yesus. Inilah ya Tuhan, seru doa kami yang jauh dari kata sempurna. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami semua. Amin. Sobat Sapaan Sri Kandi yang berbahagia, puji Tuhan, kita senantiasa merasakan kasih Tuhan. Tetaplah bersyukur dalam kehidupan kita. Tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan. Walau banyak godaan, walau banyak rintangan, ada Tuhan yang bersama dengan kita, sebab Ia Sang Immanuel. Sampai jumpa di Sapaan Sri Kandi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.